Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih sadaqallahul adzim wa sadaqas nabiy habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Al mukarramun, para kiai, para asatidz dari Pondok Pesantren Al Fitrah Kedunding, hadirin hadirat pejabat pemerintah, alhamdulillah, lurah, babat cerawat, para RW, para RT, para pengurus Al-Khidmah dan Al-Tariqah di semua jenjang, di semua tingkatan, hadirin hadirat yang berbahagia, tidak lupa kawan-kawan Uksafi Kopler Community Maulidin Nabi Muhammad sallallahu yang berbahagia. Hall Kiai Haji Rodia. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin untuk membacakan dua buah pantun para sepuh dan kedua orang tua kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad. Anggur kering sallallahu namanya alaihi wasallam yang kita peringati dimakan dengan buah kurma hari ini. Bapak Ibu, karena para yang jemaah ceramah yang kami muliakan, sebagai ceramahnya jangan lama-lama. Al-Khidmah Kota Surabaya pertama ikan sepat, ikan gabus, mengapresiasi ikan sungai namanya lele, sangat bahagia semakin cepat semakin atas terlaksananya jangan sampai bertele pada malam hari ini, mengingat para hadirin, para jamaah ini pas kalau kita kaji, kalau kita perdalam, kalau kita pelajari, tidak bisa lanjut garis besar, tapi alhamdulillah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Yang pertama, beliau mengajarkan rapat, menanamkan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Untuk yang kedua, beliau menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pasca ditinggalkan tokoh. Dari mana Ustadz kesimpulan itu? Kami berharap Nabi Muhammad SAW istiqomah diangkat jadi Rasul dalam usia 40 tahun, semakin semangat menyambut majelis haulnya baru 10 tahun kemudian, dan para anak mudanya juga diwajibkan sholat 5 waktu. Tentu melalui peristiwa Isra tidak hanya semangat tahun 620 Masehi. Haji Rodia usia beliau 50 tahun untuk tahun 10 kenabian. Al-Khidmah, artinya Pondok Pesantren pertanyaannya adalah, Surabaya, Ustadz, seperti ahad sejak awal beliau diangkat jadi Rasul tadi pagi, ahad kedua atau tahun majelis syiar yang 40, lain, usia beliau 40 tahun sampai kemudian turun perintah sholat atau majelis usia beliau 50 tahun yang syiar, selama 10 tahun itu apa yang beliau sampaikan, oleh para anak apa yang beliau ajarkan, itu tanda-tanya besar. Dan tidak 10 tahun loh, di dalam 3650 hari. Tapi apa yang beliau sampaikan di pengajian-pengajiannya, di dakwah-dakwahnya, sholat bagaimana belum turun kewajiban sholat, belum ada ini agar semakin efektif. Beliau menyuruh puasa, belum wajib puasa Ramadan. Ada majelis di Sendang. Beliau menyuruh haji, perintah haji, ayat Al-Qur'annya belum turun. Babat Jerawat sendiri. Beliau menyuruh zakat, apalagi perintah zakat belum turun. Istiqomah majelis manakib. Jadi selama 3650 hari itu, selama 10 tahun itu beliau mengajarkan yakin dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebab itu butuh proses. Karena dengan seandainya diucapkan itu kata Allah, ya Muhammad, majelisnya jangan pikirkan dulu tentang kolektif,
tentang zakat, tergantung tentang pada satu puasa, atau dua tentang tokoh haji. tertentu. Pastikan dulu ada Dan yakin juga dan cinta nanti di dalam antar daerah, umat kamu antar wahai kelurahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bisa saling anjang Karena dengan sana, yakin dan saling cinta menghadiri semuanya akan tiap beres. majelis hallnya atau majelis Dan rutinannya. para jamaah itu ini yang pula bisa saya sampaikan menanamkan sebagai yakin pengurus dan daerah cinta Al-Hikmah Kota pula Surabaya. yang diajarkan oleh Kemudian guru malam kita hari ini Hadratus saya Syekh juga Romoki Haji diminta Ahmad As-Salih Al-Saki mewakili radhiyallahu panitia, taala anhu. maka atas Sejak nama awal panitia kami sampaikan terima kasih Jamaah kepada para Al-Khidmah kiai, itu oleh beliau di launching para 25 asatid, Desember para imamatul 2005. khususiyah khususnya 25 atas Desember kehadirannya. 2005 di Pondok Tentu Pesantren kepada para bapak Meteseh, ibu Semarang. jamaah semuanya Meteseh, atas kehadirannya, metu-metu, atas pasti doa-doanya, berkah kehadiran dan doa panjenengan Tafsir semua, jalan lain. saya sangat yakin 2005. sedang Padahal dulu ke depan kata akan Al-Khidmah, semakin barokah. tulisan Al-Khidmah itu Masyarakatnya sudah diperkenalkan oleh semakin beliau guyup sejak dan tahun rukun. 90-an. Dan Allahumma Tapi ja'alna beliau belum mimman menyampaikan Al-Khidmah itu apa, yusari'u apalagi buku pedoman. fi ridho. Padahal seandainya ditarik Wala lagi ke taj'alna belakang, mimman Romo Yai yukhalifu Usman amraka radhiyallahu wa taala anhu wafat Barokah majlis 1984. masyarakat Artinya sejak Sedang saat Bulu itu dan sekitarnya beliau sudah dan menjadi sekitarnya mursyid. dijadikan masyarakat Dan saya yakin, yang hakul yakin, senang beliau itu sudah berlomba-lomba kepikiran di dalam untuk mendirikan kebaikan. Jamaah Al-Khidmah. Tidak hanya majelis Al-Khidmah, Karena beliau itu majelis yang visioner lain, progresif. Qur'annya semakin istiqomah. Beliau itu kalau kita mikirnya sholat berjamaahnya besok mau juga apa ke ya, masjid bulan semakin depan mau apa ya, istiqomah. Dan beliau itu majelis 30 tahun yang akan datang kebaikan sudah yang beliau lainnya. pikirkan. Dan Beliau juga saya yakin, kepada semua masyarakat yang yakin, telah berpartisipasi, hakul yakin sejak 1984 beliau sudah terlaksananya punya rencana majlis untuk pada mendirikan malam itu, hari tapi ini, tidak beliau lakukan. baik Beliau dalam adakan majlis sumbangan dzikir, bentuk manakiban dana, di materi, mana-mana. pemikiran, Beliau tanamkan atau rasa yakin rapat-rapat koordinasi kepada Allah dan Rasulnya, mahabbah dan kepada yang Allah dan lainnya Rasulnya yang lewat bisa para walinya, lewat Sultanil Auliya Asy-Syaikh Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu. Semua pihak Ngapunten, sampaikan beliau terima enggak kasih langsung yang ke tidak Rasulullah, terindah. kedukuran Dan kita enggak paham. Selanjutnya mohon maaf yang Dilewatkan tidak lewat terhingga pula guru-guru, lewat Romo manakala Yesus, dalam lewat pelaksanaan Sisi majelis ini sehingga Sultanil terdapat Auliya banyak Syekh hal Qadir yang Jilani mungkin radhiyallahu kurang taala berkenan. anhu sejak Para 1984 kiai, baru para asatid, berapa Bapak tahun Ibu kemudian semuanya, kami 2005 mohon maaf yang beliau tidak launching terhingga. kenalkan Jamaah Dan terakhir tentu Al-Khidmah. Setelah sekali semuanya lagi yakin, mohon doanya. setelah semuanya cinta, Mudah-mudahan setelah semuanya Sendang maaf. Bulu semakin aktif Ngapunten, di ibu-ibu dalam yang sebelah mengikuti kiri majelis jenengan zikir faham Al-Khidmah, manakib yang dibaca semakin tadi bab aktif 1 di sampai dalam 7. berorganisasinya, Boten paham. sehingga Sendang Bulu semakin Nyuwun sewu sing barokah. paham paling Amin. ngapunten Allahumma paling para amin. kiai ustad-ustad niki Demikian sing yang paham bisa manakib kami niki. sampaikan. Terima Kita kasih dan semua mohon maaf. enggak paham. Assalamualaikum Lah kok bisa lo duduk di warahmatullahi sini sejak wabarakatuh. maghrib sampai sekarang setengah 11. Safi Kopler Community. 12 waktu Indonesia Papua. Kok bisa sejak maghrib duduk di sini gitu loh? Oleh nopo jenengan iki? Dapat apa? Faham yo enggak? Gak faham, anak maulid gak faham. Itulah mahabbah, itu loh cinta. Enggak terasa. Karena yakin, karena cinta. Jadi 1984 Romo Yesus wafat, beliau tidak langsung membuat Al-Khidmah. Enggak. Visioner progresif, beliau tunda itu. Sampai 2005 setelah kita yakin, setelah kita mahabbah. Karena dengan mahabbah semua akan beres. Para sahabat, para sahabat itu loh, para jamaah yang berbahagia, suatu hari sahabat Qatadah bin Nu'man bin Muqarin radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut perang Badar bersama Rasulullah, perang yang tidak imbang. 3.000 orang umat Islam, musuh 10.000 orang lebih. Mereka bersenjata lengkap. Para sahabat tidak semuanya pegang pedang. Pedang bisa dihitung. Sedangkan musuh yang naik kuda, yang naik unta, pakai baju perang dirok lengkap, yang tahan pakai besi, yang tahan senjata. Sementara sahabat hanya puluhan yang bawa pedang. Diceritakan sahabat Qatadah bin Nu'man bin Muqarin itu salah satu mata beliau terkena anak panah, nancep sampai darah bercucuran. Mata beliau itu jatuh di pipi beliau, dipegang oleh Qatadah bin Nu'man bin Muqarin radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang beliau cari? Rasulullah.
Ya Rasulullah, aini, ya Rasulullah, meripat dalam di mata saya, Allah terkena panah. Tolong ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Qatadah, in syi'ta radadtu alaik, wa illa falakal jannah. Qatadah, pilih, saya sembuhkan, insya Allah saya bisa, biidznillah, detik ini juga. Atau kamu buta, jaminannya surga. Pilih. Qatadah tanpa pikir panjang, sembuhkan saja ya Rasulullah. Surga Qatadah. Kalau kamu buta, tidak, saya milih sembuh. Malah kayak Qatadah, apa yang kamu pikirkan surga loh? Enggak ya Rasulullah, saya ingin sembuh. Kenapa beliau berkata memilih itu? Kenapa beliau tidak memilih surga? Kata Qatadah, untuk apa ya Rasulullah mata saya? Untuk apa ya Rasulullah masuk ke dalam surga? Kalau mata saya buta di dunia, mata saya tidak bisa melihat wajah Engkau yang mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mahabbah, ini cinta. Inilah sekali lagi yang diajarkan oleh Hadratus Syekh kepada kita lewat majelis ini. Yang kedua, banyak sekali contoh seperti ini. Ada 136, tak contohkan 2 saja. 136 ngarang. Seorang pemuda pamitan, sama peristiwa perang, pamitan kepada ayahnya mau ikut perang dengan Rasulullah. Masih muda anak ini, usia 25-an seperti saya begini. Kok guyu loh, saya gak percaya. Ayah, saya pamitan perang bersama Rasulullah. Kata ayahnya, ya bunaya, apapun yang terjadi dengan kamu, la tatrukon nabi, jangan jauhi Muhammad, jangan tinggalkan Rasulullah, lindungi beliau dengan jiwa dan ragamu. Betul, kalau ini pesan ayahnya, tidak sejengkal pun jauh dari Rasulullah. Apapun yang terjadi, beliau lindungi Rasulullah. Sehingga selesai perang, sore-sore ketika para sahabat mengumpulkan jenazah, juga sahabat-sahabat yang lain masih hidup yang perlu pertolongan, ketemulah pemuda ini dalam keadaan kedua tangan dan kakinya patah, ditebas pedang oleh musuh, tapi masih hidup, gak punya tangan kanan, kaki kiri tidak punya semua. Diusung oleh sahabat, dinaikkan tandu, dibawa ke rumah orang tuanya. Diketuk pintu, dibuka oleh orang tuanya, diletakkan di bawah. Melihat kondisi anaknya seperti itu, tanpa tangan dan tanpa kaki, pada waktu yang bersamaan Rasulullah lewat di depan rumahnya, pulang dari perang juga. Rasulullah melemparkan senyum yang sangat indah kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? Berkata kepada anaknya dengan nada yang sangat mantap, ya bunayya robaituka limithli hadzal yaum. Wahai anakku, aku besarkan kamu untuk peristiwa hari ini, wahai anakku. Jangan bayangkan, anak laki-lakinya berkorban seperti itu, malah bangga ayahnya. Berkata bahwa dia membesarkan anaknya itu untuk peristiwa seperti ini, tanpa tangan, tanpa kaki, dalam membela Rasulullah SAW. Ini cinta, ini yakin. Setelah itu mereka cinta, setelah yakin mereka buktikan cinta dan keyakinannya itu dengan mengikuti apa yang dituntunkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu suatu ketika berjalan bersama para sahabat di jalan. Tiba-tiba beliau nunduk gitu, sambil jalan, nunduk tapi sambil jalan terus berdiri lagi. Sahabat yang lain, ya Abu Bakar, napa kok jenengan kok nunduk tadi itu? Kata sahabat Abu Bakar, saya baru ingat, dulu pernah jalan di sini bersama Rasulullah, ada cabang pohon di atas jalan ini, beliau nunduk. Kata para sahabat yang lain, cabang pohonnya kan tidak ada sekarang sahabat Abu Bakar. Kata sahabat Abu Bakar apa? Saya gak peduli cabang pohon itu sekarang ada atau tidak, dulu Rasulullah di sini menunduk, saya harus menunduk, meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan bayangkan, ini cinta. Imam Syafi'i, imam kita radhiyallahu taala anhu, Imam Syafi'i masuk ke dalam masjid, naik ke dalam masjid, usolli sunata tahiyatul masjid, Allahu akbar, dibatalkan sholatnya itu. Keluar, turun dari masjid, naik lagi, usolli sunata tahiyatul masjid, Allahu akbar, terus diselesaikan. Kata santrinya, ya Syekh, tadi jenengan lah sudah takbir, kok jenengan batalkan terus turun lagi dari masjid, kenapa? Tadi itu setelah takbir saya baru ingat, tadi naik ke masjid kaki kiri dulu,
Padahal tuntunan Rasulullah harus kanan dulu. Saya turun dulu dari masjid, saya harus naik ke masjid kaki kanan seperti yang dituntunkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Kita kaduan mikir seperti itu. Kok kaki kanan kaki kiri dulu tahiyatul masjid lali kok. Ini mahabbah, ini cinta. Yang terakhir, contoh seperti ini, ada seorang saudagar zaman dahulu, bukan kiai, bukan syekh. Ini seorang saudagar, ini orang kaya, pedagang, sukses. Menyuruh anak buahnya, menyuruh para pembantunya, karyawannya, saya ingin sekali makan buah semangka. Tolong carikan semangka. Padahal boten musim semangka. Mereka bergerak semuanya, disuruh bosnya, disuruh atasannya. Berhari-hari, berminggu-minggu baru dapat sebuah semangka. Karena memang tidak musim. Ini ya Tuhan semangkanya. Ini pisaunya, monggo. Beliau pegang semangka tangan kiri, pegang pisau tangan kanan. Ketika mau motong semangka, Kak Sido kewenang dapur, gak jadi semangka, bawa lagi ke belakang. Loh, nopo bos, nopo Tuhan, jenengan nyari berminggu-minggu ini, jenengan nunggu berminggu-minggu. Ya betul, tapi saya baru ingat, saya tidak tahu Rasulullah itu kalau motong semangkanya niku ngadeg nopo miring. Saya khawatir yang saya lakukan tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jenengan bayangkan, ini mahabbah, ini cinta. Kita mungkin tidak seperti beliau-beliau, tapi alhamdulillah wa syukurillah dengan keberadaan Jamaah Khidmah, kita semua bisa insya Allah belajar mahabbah, belajar cinta kepada Allah dan Rasulnya lewat Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala. Kalau sudah seperti ini, mari kita lanjutkan apa yang sudah dimulai Hadratus Syekh. Tidak perlu talah toleh, jangan lihat yang lain, silahkan yang lain di luar rame-rame urusan politik. Al-Khidmah jangan. Silakan di lain ngapunten rame-rame di luar urusan nasab. Al-Khidmah tidak ada urusan. Al-Khidmah tetap tegak lurus ke dinding lor 99. Uksafi Kopler Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.